Nama ibu siapa? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nur Hayati alias Nur Hanis. Ya, Mbak Hanis, silakan. Apa lagi? Bertanya. Iya, makanya pertanyaan ibu apa boleh? Oh, itu tadi kata-kata serapan. Serapan kan sarapan. Iya, serapan, serapan. Iya. Maksudnya apa? Ada artinya apa? Oh, Jelas. gitu. Oke, boleh. Aku langsung jawab ibu. Jadi kata serapan itu istilahnya gini. Kayak misalnya, misalkan baju gitu. Nah, baju itu kan menyerap daya keringat ya bu. Jadi kayak misalkan tandanya ada keringatnya bisa keserap. Nah, jadi bahasa itu juga bisa diserap ibu. Misalkan kata kompor tadi itu sebetulnya bukan bahasa Indonesia awalnya, tapi dari bahasa Belanda, tapi diserap ke bahasa Indonesia istilahnya. Jadi dari kompor ke kompor. Jadi diserap itu tandanya ada sesuatu hal yang sekiranya mungkin bisa kita serap ke apa ya? Ada sesuatu hal yang bisa dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Contoh lain misalkan kayak tadi bahasa Jawa. Jadi itu juga diserapnya itu secara tidak langsung alias emang pure atau asli medit gitu, atau mungkin kita bisa kena dengan pelit itu tidak ada penyerapannya sama sekali. Jadi kayak gitu ibu, kira-kira bisa dipahami? Oke, makasih ibu untuk pertanyaannya. Yuk, yang lain lagi yang mau bertanya. Kalau bertanya bagaimana? Ayo yang mau bertanya silahkan. Dipertanyakan. Ya ibu, silakan. Kenapa soal bahasa Indonesia itu lebih sulit bahasa daripada bahasa asing, Mbak? Karena terutama kalau pilihan ganda ya kayak pilihannya itu kayaknya jawabannya itu mirip-mirip gitu, Mbak. Coba nanti ilmunya bisa lagi ke gurunya. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia malah seringnya tuh lebih tinggi bahasa Inggrisnya daripada bahasa Indonesia. Kenapa itu, Mbak? Kan cara tuh nih. Jadi soal itu jangan dilakukan. Bahasa Indonesia itu kan bahasa sehari-hari ya. Masa soalnya itu susah banget. Iya. Iya, Mbak. Kita juga kan ngajar anak-anak ya. Tadi ibu siapa yang nanya? Maaf. Ayo boleh, aku coba jawab ya. Kenapa kira-kira kita lebih sering merasa kok lebih bagus nilai bahasa Inggris gitu daripada bahasa Indonesia? Kurang lebih gini, simpelnya karena kita lebih sering belajar bahasa Inggris gitu. Karena kita merasa bahasa Indonesia kita udah bagus. Jadi kita lebih butuh, misalkan anak ibu lebih butuh les bahasa Inggris daripada les bahasa Indonesia. Nah, seperti itu jadi udah ada dampak atau mungkin kayak pola pikir merasa bahasa Indonesia itu udah bagus, jadi buat apa belajar bahasa Indonesia? Lebih baik belajar bahasa Inggris buat beasiswa, buat bisa kuliah di luar negeri. Padahal sebetulnya nggak selamanya seperti itu. Jadi istilahnya karena udah punya pola pikir yang kayak cukup belajar bahasa Inggris aja gitu, karena udah banyak les bahasa Inggris daripada les bahasa Indonesia. Kita juga tahu mungkin anak ibu atau mungkin ada les privat atau mungkin bimbel yang ngerasa kayak lebih sering terbuka belajar bahasa Inggris secara terdepan. Ada les TOEFL, ada IELTS, itu istilahnya kayak mungkin yang bahasa Inggris lebih menggaung gitu, lebih sering didengar atau mungkin lebih sering kita ketahui itu. Padahal tidak selamanya bahasa Inggris juga perlu kita pelajari. Maksudnya kita juga bisa belajar kok bahasa Indonesia. Nah, maka dari itu karena kita punya perasaan atau mungkin pola pikir yang kayak kita udah punya bahasa Indonesia buat apa? Jadi istilahnya kita lebih sering banyak belajar bahasa Inggris gitu daripada bahasa Indonesia. Makanya ketika mungkin anak ibu atau mungkin ya kita juga dulu waktu sekolah ngerasa kok bahasa Inggris lebih bagus nilainya, karena mungkin kita juga punya kelas tambahan ya lebih banyak bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Kita lebih sering tahu gitu di kamus bahasa Inggris gitu. Artinya apa ya gitu. Tapi kita nggak pernah mencari di KBBI gitu. Sebenarnya arti memasak itu apa sih? Kita tahu ngoseng-ngoseng, padahal secara bahasa itu kita nggak tahu artinya. Misalkan tangan itu artinya apa? Kita cuma tahu buat menggunain tulis, baca atau mungkin lagi masak. Tapi kita juga nggak tahu sebut tangan itu hubungan antara dari jari sampai lengan atas kayak gitu. Jadi istilahnya kenapa kita lebih sering merasa nilai kita lebih bagus bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia? Karena kita udah punya pola pikir atau mungkin perasaan udah kebiasaan bahasa Indonesia, buat apa belajar bahasa Inggris? Buat apa belajar bahasa Indonesia gitu? Toh lebih banyak dibutuhkan bahasa Inggris, padahal sebetulnya bukan seperti itu. Karena semuanya punya porsi masing-masing gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana ibu pernah jawab? PRT? Sebenarnya yang pelajari misalkan kayak itu jawabannya mirip-mirip gitu loh, Mbak. Kalau jawaban mirip-mirip gini ibu, itu sebetulnya suatu teknik dari guru. Kenapa jawabannya itu mirip-mirip? Karena supaya anak itu diajak untuk berpikir kritis. Kayak misalkan ada pembelajaran 4C, critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Itu tandanya critical thinking, anak ibu diajak untuk belajar berpikir kritis. Kira-kira mana yang paling tepat? Sengaja dibuat mirip-mirip itu supaya berpikir, nggak langsung benar jawabannya aja, tapi diidentifikasi lagi. Oh, ternyata ini ada kesalahan di sini.
dibuat oleh secara guru atau mungkin tutor atau mungkin bimbel ya, sengaja supaya kita bisa berpikir kritis untuk dapat meluluskan istilah critical thinking itu atau berpikir kritis itu. Jadi ada suatu teknik untuk membuat soal itu, membuat jawaban itu antara B sama C atau mungkin A dengan D itu sama. Seperti itu Ibu. Jadi sekiranya memang ada unsur kesengajaan, karena saya juga kebetulan pernah membuat beberapa soal untuk anak les saya. Jadi istilahnya emang ada suatu teknik hal seperti itu supaya anak itu dibuat untuk berpikir kritis seperti itu. Jadi emang sengaja ada pemilihan itu Ibu gitu. Bagaimana? Itu kalau anak yang mau berpikir lebih nilai, kalau anak yang bodo amat ya itu isi aja, asal aja gitu. Oke. Itu bagus banget Ibu tanggapannya. Jadi istilahnya gini Ibu, kita nggak bisa membiarkan anak itu nggak peduli sama soal itu, karena kalau misalkan anak itu nggak peduli sama soal sendiri, gimana dia peduli sama dia sendiri? Toh seperti itu untuk apa gitu? Jadi istilahnya guru bisa lebih peka atau mungkin kita bisa lebih peka. Oh ternyata dia jawabnya asal-asalan. Kita perlu ajarin seperti ini loh nak jawabnya. Karena kalau misalkan terus-terusan dibodoh amatin, nanti gimana hasilnya atau mungkin nilainya itu berpengaruh ketika kenaikan kelas juga gitu. Jadi istilahnya kita nggak bisa gitu untuk membiarkan kebodoh amatan itu, tapi kita juga bisa bantu. Nah seperti ini sebetulnya untuk menjawab pertanyaan gitu. Ada cara-caranya juga. Maaf kemarin kan anak-anak yang belajarnya di rumah ya, lebih banyak itu kita yang ngajarin gitu. Iya. Jadi kadang-kadang namanya kita mama nggak ngurusin itu juga. Iya. Ya anak itu lebih condong ke HP daripada ngisi sendiri soalnya. Iya. Gitu. Apa-apa nanya ke emaknya kan ke sekolah istilahnya. Iya. Nah itu yang lebih Iya benar banget, sebetulnya itu jadi tantangan banget buat ibu-ibu atau mungkin emak-emak bunda-bunda gitu ketika pembelajaran online tapi anaknya di rumah belajar didampingi sama orang tua saja, padahal tidak semua orang tua istilahnya punya kecerdasan yang sama gitu ya, latar belakang yang sama. Jadi itu suatu tantangan. Mungkin suatu solusi dari saya yang bisa saya berikan adalah kalau misalnya seperti itu kita bisa ngasih tantangan ibu, misalkan anak kalau misalkan kamu lulus di mata pelajaran ini, nanti ibu atau mungkin bunda bisa kasih hadiah, misalkan suatu hadiahnya itu, atau misalkan ibu akan kasih coklat di akhir seperti itu. Itu sebagai suatu untuk meningkatkan motivasi seperti itu. Karena setiap anak itu punya masalahnya berbeda-beda. Kita nggak bisa nyamain anak A dengan anak B. Anak A itu cerdas sekali tapi anak B itu ternyata kurang dalam pembelajaran. Kita nggak bisa samakan itu semua gitu, karena entah itu dari faktor ekonomi, ada yang bisa ngelesin anaknya, tapi ada juga yang mungkin kita terpaksa untuk belajar juga gitu ketika anak sekolah gitu ya Bu. Jadi mungkin suatu hal kecil kayak misalkan nanti ibu kasih hadiah uang kalau misalkan kamu terus di pembelajaran itu. Jadi istilahnya kalau misalkan itu coba kita kasih perhatian lebih ke anak kita gitu. Mungkin itu sih Bu yang bisa saya kasih solusi sedikit untuk yang ibu tanyakan. Kira-kira bagaimana? Ini puisi mulu sih. Ini puisi mulu. puisi asal ada puisi saya baca Inggris itu berbeda yang dipelajari. Iya, Ya kan? Karena puisi sebagai bahasa Sebentar ya. maka yang dipelajarinya lebih mendalam lagi. Jadi kan lihat sulit tuh. Iya, benar Ya, banget, kan? Ibu. Bukan seperti bahasa Inggris yang diperkenalkan untuk bisa berbicara Iya. dan menulis. Kan beda. Jadi kalau kenapa sih kok bahasa Indonesia itu susah dengan bahasa Iya. Inggris? Karena bahasa itu yang dipelajarinya lebih mendalam lagi. Iya benar, karena emang kalau misalkan kita udah punya bahasa ibu, itu pasti punya perasaan seperti itu. Kita perlu belajar lebih dalam, tapi ternyata tidak. Betul Ibu, betul banget. Belajarnya lebih dalam makanya terlihat lebih susah. Iya, itu Karena hal memang yang bukan pelajaran yang sehari-hari yang ada dalam kehidupan. benar banget Ibu, benar, karena emang istilahnya itu yang bahasa awal kita, bahasa ibu kita dapat. Ternyata orang punya pandangan semata, padahal enggak ya Bu ya, karena kita bisa belajar. Iya betul banget. Dan tidak ada pakem ya, pakem tahu ya. Pakem, iya tahu. Jadi kalau misalnya ada soal bagaimana cara membuat mie, kan ada tuh buat Teks pancing prosedurnya. dulu, Iya, nyalakan kompor dulu, kan orang berbeda-beda nih. Iya. Nah, termasuk yang membuat soal dan yang menjawab pun punya Persepsinya beda, persepsinya beda. beda. Jadi di situ banyak kesalahan. Di situ banyak kesalahan. Ada kan tuh soal yang begitu. Iya betul. Teks prosedur istilahnya kalau Ya, kan banyak tuh. benar sih menurut Cara membuat, cara minum obat, ada kan satu Beda-beda. buka obatnya dulu, ada yang ambil sendoknya dulu, kan itu berbeda-beda. Iya benar. Itu sih emang jadi suatu kehancuan ya Bu ya, karena setiap orang punya caranya masing-masing gitu ya. Mungkin pipi kalau bikin mie dituang dulu airnya dalam minyak, mungkin kita masukin itu kok airnya. Mungkin pada masalah akhirnya sih sama sih. Iya, Cuma ada sama apa aja. kok. Tapi kasih soal beda. Benar.
mungkin itu jadi satu kerancuan sih, sama tantangan juga bagi ibu kalau bahasa Indonesia itu kata-kata di kelas 10. iya betul, karena disuruh pikir mendalam, benar, karena disuruh pikir mendalam, tidak disuruh pikir kritis, dan ternyata persepsi kita sebagai siswa sama guru pun juga beda. Iya benar banget ibu, bagus banget ibu pikirannya, saya tahu sama ibu. Iya, bagaimana ibu yang lain? Apa masih ada yang ingin tanyakan? Ya, ada foto RT-nya. Iya, silakan ibu. Oh, Postes. oh iya, boleh. Kalau misalkan sudah kayak ini kita bagi-bagi. Iya, boleh. Yang kualitasnya juga ibu. Yang kualitasnya juga ibu. Terima kasih ibu. Ibu namanya siapa ibu? Aku. Oh, berarti ibu bagus banget pemikirannya. Kenapa ibu? Ini ngisi lagi. Iya, kan tadi terutama kalau pilihan ganda ya Mbak ya, pilihannya itu kayaknya jawabannya tuh mirip-mirip gitu loh Mbak, kayak jebakan gitu Mbak. Adaptasi dan kreasi. Apa dampak positif dari penggunaan kata sapan? Yang modern terakhirnya ya. Modern. Baik, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara kegiatan penyuluhan bahasa ini.